Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat setia Obral, semoga selalu mendapat rahmat dari Allah. Semoga selalu bahagia dalam kehidupan keseharian kita. Sahabat, sudahkah berdialog dengan Al-Quran? Oh, sudah. Tapi ya itu masih saja ada beberapa hal yang sulit ternyata. Ya memang memulai sesuatu itu tentunya tidaklah mudah, butuh kesungguhan, butuh latihan. Setelah itu kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi terbiasa. Dan kemudian ada habit yang ada dalam diri kita, yang kemudian secara tidak terduga, biiznillah, biaunillah, dengan tiba-tiba, loh kok bisa ya? Kenapa? Ya lagi-lagi kalau bahasa Jawa, witing tresno jalaran sengko kulino. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan mendorong kita, menjadikan kita semakin jadi oke. Memang sih ada beberapa yang merasa, oh iya ternyata saya sulit. Masih sulit untuk mencoba bisa memahami konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, sahabat, kesempatan ini, obrolan kali ini, kita masih akan mencoba lebih mendalami kembali. Kira-kira apa sih yang akan kita lakukan manakala kita hendak berdialog dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga ayat-ayat Al-Quran selalu menjadi berkah dalam kehidupan keseharian kita. Ayo ikuti obrolan saya sampai selesai tentunya. Insya Allah ada manfaat yang dapat kita petik secara bersama-sama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Dalam episode dialog yang pertama kemarin, secara sepintas memang telah kita bahas apa yang bisa kita lakukan agar kita memperoleh makna, agar kita memperoleh pengetahuan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dengan cara searching ayat, kemudian collecting, gabungkan, kemudian konseptualisasikan. Oke, sekarang secara lebih praktis mungkin seperti ini. Kalau kita ingin
coba memahami pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran tentang al-ard misalnya, tentang bumi misalnya, sahabat-sahabat bisa meminta bantuan kitab ini, Ad-Dalilul Mufahras li Al-Fadil Quran. Kita searching, kita cari kira-kira kata al-ard, kata ardun, ardin, ardon, arduha, ardi, dan lain sebagainya. Itu kira-kira dipergunakan oleh Allah berapa kali di dalam Al-Quran dan di mana saja. Ini adalah langkah penting yang pertama. Jadi kalau kita ingin mencoba memahami konsep pengetahuan tentang ardun, bumi yang ada di dalam Al-Quran, maka pastikan kita mengetahui pertama berapa kali kata tersebut digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita lihat, kita buka misalnya Ad-Dalilul Mufahras, atau juga bisa kalau nggak punya Ad-Dalilul Mufahras bisa gunakan Fathur Rahman. Coba kita buka. Berapa kali Allah mempergunakan kata ardun itu di dalam Al-Quran. Oke, ternyata banyak sekali kata ardun di dalam Al-Quran itu. Ada kira-kira 461 kali kata ardun itu digunakan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di mana saja? Oh, kita juga bisa mencari di sini. Kira-kira di mana saja? Oh, adanya itu di, misalnya di sini kata ardun itu adanya di surat Al-Baqarah ayat 11 misalnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Oke. Langkah kedua setelah kita mengetahui bahwa kata tersebut telah digunakan oleh Allah sebanyak sekitar kira-kira 461 kali. Kita cari itu di mana ayatnya. Oke, kita rangkum. Kita cari satu-satu. Oh, ternyata di surat Al-Baqarah ayat 11 ada. Di mana lagi? Di mana lagi? Dan di mana lagi? Tentu saja sangat-sangat banyak ayat yang dapat kita jadikan sumber data terkait dengan pengetahuan yang hendak kita pahami, yang hendak kita ketahui, yang hendak kita konseptualisasikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi langkah pertama, searching dulu. Oh, ternyata ada 461. Di mana saja itu? Oh, ternyata di dalam banyak sekali ayat. Oke. Nah, setelah ayat-ayat tersebut kita temukan, yang ketiga, kita tanya ayat-ayat tersebut. Misalnya apa? Pertama misalnya, siapa sih yang menciptakan
menciptakan bumi ini. Kita tanya dari ayat-ayat yang berhasil kita kumpulkan tadi, kita tanya. Dan kemudian kita cari mana kira-kira ayat yang mampu menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tersebut. Tadi pertanyaannya apa? Siapa sih yang menciptakan bumi ini? Oh, ternyata di dalam salah satu ayat kita temukan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Oh, ternyata Allah lah yang menciptakan bumi ini. Oke, penciptanya sudah ketahuan. Dari mana? Dari ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kita lanjutkan. Nggak cukup kalau hanya mengetahui penciptanya. Tapi bagaimana proses penciptaannya? Kita tanya lagi ayat-ayat yang sudah kita rangkum tersebut. Kita tanya, ya Allah, bagaimana sih Engkau menciptakan bumi dan segala isinya ini, ya Allah? Oh, kita tanyakan itu pada ayat-ayat yang kita kumpulkan. Ternyata ada ayat-ayat yang kemudian mampu menjawab pertanyaan kita tentang bagaimana Allah menciptakan bumi yang kita huni ini. Misalnya, khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Ketemu. Allah menciptakan langit dan bumi ini fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Apalagi? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Ketemu lagi, ternyata apa? Ternyata Allah menciptakan langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Abaikan dulu makna lapis, tetapi di sini ada 7 lapis. Oh, ketemu lagi. Ternyata di dalam ayat yang lain kita temukan wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Wal ardo madadnaha, dan kemudian Allah menghamparkan bumi. Wa alqaina fiha rawasiya, kemudian mempancangkan rawasiya dengan gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli syai'in, dan kemudian menumbuhkan di dalam bumi ini segala sesuatu min kulli syai'in mauzun, secara seimbang. Oke. Ketemu lagi misalnya. Dengan demikian, bagaimana proses penciptaan bumi ini? Pertama, kita ketahui diciptakan dalam 6 hari. Terdiri dari 7 lapis. Dan kemudian dihamparkan oleh Allah bumi ini. Diperkuat dengan gunung-gunung sebagai pasaknya. Dan memunculkan kehidupan di dalamnya mauzun, dengan seimbang. Oke, prosesnya dapat kita ketahui. Kita bisa bertanya lagi, bagi kita apa sih
fungsinya bumi ini? Kita cari lagi, kita tanyakan pertanyaan itu kepada ayat-ayat yang lain. Oh, ternyata ada yang menjawab maisha sebagai sumber kehidupan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bumi adalah amanah yang harus kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara gimana? Memakmurkan seluruh apa yang ada di dalamnya. Liya'muru fiha. Apalagi? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Hamparan. Apa yang harus kita lakukan? Fungsinya bumi ini bagi kehidupan kita. Oke, Allah dalam ayat yang lain menyatakan bahwa bumi ini adalah sumber kehidupan kita, maisha. Bumi ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah untuk kita kuasai. Karena apa? Karena kita adalah khalifahnya. Kita adalah penguasanya. Kita diberi hak oleh Allah, kewenangan oleh Allah untuk menguasai apa-apa yang ada di bumi ini. Sebagai seorang khalifah, apa yang harus kita lakukan terhadap bumi ini? Jelas, kata Allah, kita harus liya'muru fiha, bikin lestari bumi ini, bikin makmur segala apa yang ada di bumi ini. Nah, kalau kemudian pertanyaan-pertanyaan kita ternyata ada jawabnya di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka langkah berikutnya kita konseptualisasikan dari list-list pertanyaan yang telah kita ajukan tersebut, kita bikin sebuah struktur pengetahuan. Semakin banyak, semakin detail pertanyaan yang kita ajukan, dan semakin banyak juga jawaban yang berhasil kita temukan dari ayat-ayat terkait dengan al-ardu itu, maka semakin lengkap pengetahuan kita tentang konsep bumi yang terkandung di dalam Al-Quran. 3 pertanyaan tadi hanyalah sebagai contoh pemantik saja. Monggo silahkan dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dan lebih dalam. Ambil contoh juga misalnya, kalau kita kemudian ingin tahu tentang apa sih konsep Al-Quran, misalnya tentang harta, seperti yang kemarin sudah kita ulas, misalnya tentang harta. Harta itu bahasa Arabnya apa? Oh, ternyata mal. Kita cari. Lagi-lagi minta bantuan ad-dalilul mufahros. Kita cari kata mal itu digunakan oleh Allah dalam Al-Quran berapa kali? Mal, lam, mim, nun. Nah, ini lam, mim. Kata mal digunakan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran sebanyak 27
kali dalam bentuk mufradnya. Oke, di samping kata mal juga ada kata amwal. Oke, coba kita lihat kata amwal. Kata amwal ternyata digunakan oleh Allah kurang lebih 61 kali. Berarti berapa? Berarti kata mal dan kata amwal oleh Allah dipergunakan dalam Al-Quran sebanyak 88 kali dalam beberapa ayat. Kadang-kadang dalam satu ayat terkandung digunakan 2 kata sekaligus, diulang 2 kali. Kadang-kadang juga hanya sekali. Oke, ketemu sudah. Data-data terkait dengan kata mal, kata amwal itu ada di mana? Oke. Kita sudah tahu nih ayatnya. Oh, di ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Oke. Kolek itu, kumpulkan itu ayat-ayatnya seperti apa? Dan di dalam surat apa? Ayat berapa saja? Itu adalah langkah yang pertama. Langkah kedua, oke, tanya kepada ayat-ayat yang berhasil kita kumpulkan tersebut. Misalnya, apa sih fungsi harta bagi kehidupan manusia? Kita ketemu, ternyata kemarin. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Oke. Yang kedua, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Oke. Fitnah hayat. Jadi fungsi yang pertama tadi adalah fitnah, fungsi yang kedua adalah zinah, perhiasan. Mahabbah, sesuatu yang dicintai oleh umat manusia. Baik. Apalagi alladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Oh, ketemu lagi nih. Apa? Harta adalah sarana untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahadu bi amwalikum wa anfusikum. Oh, yang keempat. Harta itu apa? Harta adalah sarana untuk jihad fi sabilillah. Nanti kalau kemudian kita cari ayat-ayat yang lain, ketemu nanti fungsi-fungsi yang lain lagi. Monggo, silahkan dikembangkan. Itu pertanyaan. Oh, nggak cukup. Kita tambah, kita tanya lagi. Bagaimana cara kita untuk memperoleh harta kekayaan? Caranya, ya sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika panggilan salat Jum'ah telah dikumandangkan,
Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkan segera perdagangan, jual beli, aktivitas-aktivitas ekonomi, bisnis yang kita lakukan. Misalnya, wa idza qudiyatis shalah, dan ketika salat tersebut telah kita lakukan, tunaikan, fantashiru fil ardi, segera bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan caranya. Intashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Segera lakukan bertebaran di muka bumi. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Oke. Terus, dalam mencari harta kekayaan, memperoleh harta kekayaan, kita diwanti-wanti oleh Allah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan, jangan kamu melipat gandakan harta kamu dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan antara minkum. Yang dapat kita lakukan hanya dengan cara berdagang antara minkum, suka sama suka, suka rela, sama-sama menguntungkan. Itu karenanya kita tidak boleh menumpuk harta kekayaan dengan cara yang batil. Nah, cara yang batil itu seperti apa? Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Nyuap. Wa tudlu biha ilal hukam. Misalnya kita ikut tender pengadaan bahan makanan untuk bansos misalnya. Kita tidak boleh watudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas, ngasih janji-janji kepada pemegang kekuasaan. Saya saja nanti tak kasih sekian persen. No. Oke. Serahkan saya saja. Oke, tidak boleh. Kita harus melakukan, kalau toh kemudian harus berkompetisi, maka lakukan kompetisi tersebut dengan cara-cara yang fair. Apa? Kualitasnya, servisnya dilakukan dengan baik. Cara-cara itu aja yang boleh dilakukan. Tidak boleh kemudian dengan cara menyuap biar dia menang tender. Itu bukan cara-cara yang boleh dilakukan. Wailul lil mutaffifin. Kita juga dilarang keras untuk mengurangi timbangan. Bikin produk yang oke, kemudian kita palsukan kualitasnya. Kita kurangi timbangannya. Kita tambahi, kita oplos dengan barang-barang lain yang kualitasnya tidak sama. No. Termasuk juga kita dilarang, karena itu termasuk jalan yang batil adalah merampas
harta anak-anak yatim. Nggak boleh. Pertanyaan yang kedua. Oh, kita juga bisa bertanya lagi. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang mampu melengkapi konsep-konsep pengetahuan tentang harta kekayaan yang hendak kita ketahui. Misalnya, apa yang harus dilakukan biar harta kita semakin menjadi berkah? Misalnya, apa yang harus kemudian kita lakukan agar supaya harta kita menjadi semakin berkembang, menjadi semakin melimpah? Silakan kembangkan pertanyaan-pertanyaan itu untuk mengkolek semakin lengkap konsep tentang harta yang ada, yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada kita dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Cuman untuk ini kita perlu ingat betul bahwa pengetahuan-pengetahuan kita yang kemudian kita berhasil dapatkan dari ayat-ayat suci Al-Quran tentang tema-tema tertentu yang hendak kita ketahui, yang ingin kita ketahui, kedalamannya, keluasannya, ingat, sangat tergantung dengan apa? Dengan tingkat kedalaman pengetahuan kita, tingkat keluasan cakupan pengetahuan kita tentang hal tersebut. Semakin kita mampu bertanya kepada ayat-ayat tersebut secara mendalam, maka kualitas informasi, kualitas ilmu yang kemudian kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut semakin dalam juga. Semakin kita mampu, semakin kita memiliki teori-teori, pengetahuan-pengetahuan tentang ekonomi semakin luas, semakin dalam, maka kita juga akan mampu memperoleh data, memperoleh informasi, memperoleh ilmu tentang ekonomi dari ayat-ayat Al-Quran secara mendalam, secara luas. Semakin kita memiliki pengetahuan, memiliki banyak teori-teori tentang sains, maka kita juga akan mampu memperoleh pengetahuan tentang sains yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran secara lebih dalam dan secara lebih luas. Karena untuk melakukan proses penggalian, proses dialog ini tentu saja sangat dibutuhkan pengetahuan dasar kita tentang pokok persoalan yang akan kita gali dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, setelah semuanya itu berhasil kita temukan, kemudian kita konseptualisasikan, hanya pesan saya, pastikan Anda tidak terjerumus mengobjektifisir apapun yang Anda temukan itu dengan menafikan pemahaman-pemahaman, penyimpulan-penyimpulan yang boleh jadi berbeda dari orang-orang lainnya. Kenapa? Karena memang itu adalah hasil ijtihad kita.
selalu bersifat subjektif, jangan diobjektifisir. Artinya apa? Kita menemukan begitu, sangat mungkin benar. Tapi yang ditemukan oleh orang lain yang berbeda juga memiliki tingkat kebenaran yang sama. Nah, kalau kayak begini, very good. Moga-moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.